Di SMA Pak saya. Mengajarnya Di ke SMA. SMA ya. Iya, Ya, SMA. di Pujon kan? Di Batu Pak. Oh, di Batu ya. Oh, saya di Iya. Batu. Baik, terima kasih. Bu Inayatul? Oke Pak, saya dari Kota Malang Pak. Mengajar di mana, Bu? Di SDN Balai Arjasari 1 Bapak. Oh, Balai Arjosari 1. Dekatnya Oh, Hawaii Pak. oh, iya dekatnya ya. Itu masuk kota atau masuk Kota kabupaten? paling utara, paling pinggir utara Pak. Ya, utara ya. Nggih. Ya, baik. Terima kasih Bu Inayatul. Berikut Bu Ririn. Dari mana Bu Ririn? Dari Malang, Pak. Nggih, mengajar di mana, Bu? Di SD Negeri 2 Pandanlandung Wagir. Oh, di Wagir, agak ke Nggih. selatan. Nggih. Oke, terima kasih. Berikut Bu Nini. Bu Nini. Mengajar di mana, Bu Nini? Nggih, Pak. Di Pasuruan, Pak. Pasuruan. Mengajar di mana? Di SD Karangsono, Sukorejo. SD Karangsono, Sukorejo. Baik, nggih. Pasuruan yang masih Jalan Poros Surabaya, Malang Surabaya nggih. Nggih. Sukorejo itu. Nggih, Bapak. Baik. Terima kasih. Pak Muhammad Muslim mengajar di mana, Pak? Di SD Perguruan 1 Pasuruan, Pak. Oh, di Pasuruan juga. Baik. Ya. Kemudian Bu Ninis. Ya, Prof. Di Pasuruan juga Purwosari, SDN Sumberjo 3. SD Purwosari. Baik, Bu Ninis. Bu Umaratul. Izin Prof, saya dari Pujon di SD Negeri 2 Bendosari. Oke, baik Ibu John. Oke, baik yang lain yang tidak terbuka saya tidak bisa mempresensi ya. Kalau bisa kameranya dibuka supaya nanti walaupun belum mandi tidak apa-apa. Yang mandi puasa-puasa itu nanti mandinya siang menjelang sholat duhur lah gitu ya. Tidak apa-apa. Tapi minggu ya. Oke, baik. Baik Bapak Ibu. Ini kenapa baterainya kok mau habis punya saya? Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah menjelang Lebaran kita masih perlu ketemu untuk belajar. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Untuk bisa belajar. Nah, ini ada Mas Farhan. Dari mana Mas Farhan? Dari Malang, Pak. Malang. Mengajar di mana? SMP 1 Tajinan. SMP 1 Tajinan. Wah, ke arah timur sedikit ya. Oke, baik. Jadi mata kuliah kita adalah manajemen persekolahan. Karena Bapak Ibu sudah semua rata-rata guru, saya kira manajemen persekolahan ini bukan sesuatu yang asing, tidak sesuatu yang hal baru. Tetapi Bapak Ibu sudah mengalami kemudian melakukan aktivitas-aktivitas di sekolah, tetapi secara sepintas nanti Bapak Ibu akan saya berikan slide untuk tayangan-tayangan yang bisa kita lakukan, kita pelajari, kita baca bersama. Nanti manajemen persekolahan ini juga ada, dulu kami pernah mendeklat para kepala sekolah. Nah itu ada materi-materi yang nanti tugasnya itu paling tidak bisa melihat dari bagaimana manajemen sekolah itu bisa dilakukan. Itu ya Bapak Ibu. Nah nanti saya share materinya. Ini saya share dulu materinya sebentar. Nanti saya share di grup. Bapak Ibu tidak usah menulis. Oke, sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Sampun Pak. Sampun Pak. Baik. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mencoba melihat manajemen persekolahan itu
Artinya kita melakukan administrasi terhadap apa yang kita lakukan di sekolah itu. Jadi ada beberapa pengertian administrasi, monggo nanti dipelajari. Tapi paling tidak manajemen persekolahan itu mengelola 7M+1 itu. Ya, nanti Bapak Ibu bisa melihat. Nah, saya kok tidak bisa. 7M+1I itu. Jadi man orangnya, kemudian money itu terkait dengan keuangan, material, mesin itu sarana prasarana itu ya. Kemudian metode, kemudian marketing bagaimana proses pembelajaran, kemudian minutes waktu dan informasi yang harus kita lihat bersama. Di setiap sekolah Bapak Ibu pasti kita akan ketemu dengan 7M+1I ini ya. Nah, ini yang nanti akan kita coba pelajari satu persatu dari masing-masingnya. Nah, berikutnya nanti ada beberapa, kalau manajemen itu tadi kan administrasi. Sementara kalau manajemen itu lebih orientasinya di perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Planning, ya, organizing, kemudian actual, kemudian evaluasi. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nanti 4 hal ini paling tidak yang akan kita lakukan. Di dalam kita melakukan manajemen terhadap sekolah, maka administrasi yang kita lakukan adalah 7M+1I tadi, tetapi semua itu mengarah pada bagaimana perencanaannya. Misalnya perencanaan sumber dayanya, perencanaan gurunya. Nah, saya yakin sekarang ini para kepala sekolah juga sedang bingung ini. Kecenderungan sekolah-sekolah masih belum memenuhi semua guru-guru yang ada di sana, hampir semua, ya. Nah, ini juga, tetapi perencanaan harus kita lakukan karena perencanaan itu berkaitan dengan jumlah muridnya, jumlah kelasnya, macam-macam. Itu yang harus direncanakan. Nah, nanti kita coba lihat satu-satu Bapak Ibu. Sekarang kita coba lihat kita mencoba untuk mencermati dulu. Nah, kemudian yang kita coba lihat perbedaannya, bahwa di sana persamaannya itu untuk kontrol, mengatur waktu, dan mengurus segala sesuatu yang ada di dalamnya. Persamaannya juga di dalam pemakaian secara umum ada administrator dan ada manajer. Itu saya kira sama. Seorang manajer itu juga seorang administrator. Nanti Bapak Ibu kalau di dalam kelas, itu adalah manajer di dalam kelas itu. Jadi bagaimana Bapak Ibu melakukan pengelolaan terhadap proses pembelajaran. Kalau Ibu kebetulan jadi wali kelas di kelas 1, kelas 2, kelas 3, Ibu adalah sebagai administrator sekaligus juga di situ Ibu berperan sebagai manajer. Kalau Bapak Ibu jadi kepala sekolah, nah itu lebih luas. Ya. Kalau Ibu Bapak jadi pengawas, nah itu lebih luas lagi jangkauannya. Jadi kalau kepala sekolah satu sekolah, kalau pengawas nanti beberapa sekolah yang akan diamati. Kalau Ibu jadi wali kelas, nah berarti Ibu di kelas itu saja. Kalau kita coba lihat perbedaan secara administrasi lebih cocok digunakan pada lembaga pemerintah di kependidikan. Saya kira hal-hal yang bersifat administratif, administrator, kepala sekolah itu administrator juga, wali kelas administrator juga, tetapi tidak jarang juga yang menyebut sebagai sebuah manajer, direktur. Tapi sebenarnya apa sih bedanya gitu Bapak Ibu? Nah, kalau kita coba lihat antara perbedaan pemimpin dan bos itu seperti apa.
pemimpin ini lebih ke misalnya memimpin sekolah, kemudian kelas, nah itu seorang pemimpin. Kalau bos itu lebih memerintah, kalau pemimpin lebih melatih supaya anak buahnya bisa berkembang dengan baik. Kalau bos kan tidak perlu anak buahnya bisa melebihi dia. Kalau kemampuannya mungkin, tapi atas perintah mereka, atas perintah bos itu sendiri. Ingin berkuasa kalau bos itu. Tapi kalau pemimpin, niat baik itu yang menjadi tekanan. Menciptakan rasa takut, biasanya kalau ada bos datang itu selalu ada anak buahnya yang takut itu ya, khawatir. Tapi kalau pemimpin, kepala sekolah yang datang harus menciptakan kebanggaan, harus menunjukkan bahwa dia sebagai figur yang figur yang dicontoh, diteladani. Nah, itu yang penting. Kemudian berkata saya. Nah, kalau pemimpin kita itu adalah komunitasnya. Suka menyalahkan kalau pemimpin itu memecahkan masalah. Kemudian menggunakan orang, tapi kalau di bos itu tahu caranya menggunakan orang, menasihati, berkata, dan pergi biasanya. Tapi kalau pemimpin lebih ke bagaimana memecahkan masalah, menunjukkan cara yang benar, bagaimana melayani orang lain, mari kita bersama-sama pergi. Jadi lebih ada kebersamaan di pemimpin. Ibu guru, ibu wali kelas, kepala sekolah itu sebagai pemimpin. Kalau di perusahaan dia biasanya karena punya investasi yang besar di situ, maka dia sebagai bos. Nah, ini kita adalah pemimpin. Nah, dunia pendidikan itu lebih ke arah pemimpin tadi. Kalau kita coba lihat berdasarkan undang-undang bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar, terencana untuk mewujudkan suasana belajar yang aktif, mengembangkan potensi dirinya, dengan kekuatan spiritual, kekebalan, pengendalian diri, kepribadian. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini adalah definisi dari pendidikan. Nah, untuk itu maka bagaimana kemudian kita bisa melakukan mengelola sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, itu ternyata ada seninya. Saya seringkali mengatakan guru itu juga seni. Untuk menjadi guru yang baik, maka biasanya dia harus paham benar apa yang dihadapi, siapa yang dihadapi, siswanya seperti apa. Nah, itu paling tidak manajemen pendidikan. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, ini tadi saya kok tidak merekam ya. Saya coba rekam supaya nanti ada manfaatnya juga. Sebentar. Ini oke. Sekarang enggak. Sekarang. Saya belum berhasil merekam, nanti tidak apa-apa untuk bukti foto aja. Ya. Nah, Bapak Ibu, itulah sebenarnya dasar kita di dalam mempelajari tentang manajemen persekolahan. Jadi sebuah administratif yang harus dilakukan oleh guru sebagai pemimpin di dalam kelas, berarti dia berfungsi sebagai wali kelas. Kalau di dalam sekolah berarti dia sebagai kepala sekolah, wakil kurikulum yang ditunjuk. Nah, itu semua harus dilakukan. Harus semua tertib administrasi. Ya. Jadi sebagai seorang guru
maka disitulah dituntut Bapak Ibu mampu melakukan administrasi terhadap apa yang sudah dilakukan. Nah, oke, Bapak Ibu, dari apa yang saya sampaikan, adakah pertanyaan terkait dengan administrasi pendidikan secara umum? Nanti kita coba lihat detail masing-masingnya. Ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Apa terkait dengan pengalaman, terkait dengan apa yang Bapak Ibu amati di sekolah, terkait dengan apapun yang terjadi, nah supaya nanti bisa kita coba cermati bersama sebagai seorang administrator pendidikan seperti apa di dalam melakukan manajemen persekolahan itu. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada ya. Biasanya kalau saya kuliah itu juga seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tapi mengerti? Tidak juga menjawab. Berarti ya tidak apa-apa. Memang itulah rata-rata di setiap perkuliahan itu seperti itu. Tapi minimal kita punya tahu lah bahwa apa sih sebenarnya yang Bapak Ibu harapkan untuk mengikuti perkuliahan ini, nah, supaya ada tujuannya. Kalau nanti tujuannya tidak jelas, Ibu Bapak tidak punya harapan apa yang mau diharapkan dari perkuliahan ini. Ya, kalau sudah tahu tujuannya, nah itu akan lebih mudah. Jadi tujuannya Bapak Ibu adalah ingin menanggapi, ingin berusaha untuk mempelajari bagaimana manajemen sekolah yang baik. Bagaimana Bapak Ibu mengelola manajemen persekolahan. Bagaimana Bapak Ibu nanti menjadi administrator yang baik. Nah, tentu bermacam-macam. Kalau kita bicara tentang pendidikan, pasti ada 9 standar itu yang harus kita perhatikan. Setiap guru, setiap pembimbing kepala sekolah, pengawas, siapapun, itu ya, dia harus paham tentang 9 standar pendidikan kita. Mulai dari standar apa? Yang pertama, pernah dengar itu? Iya, enggak apa-apa. Semua di dalam hati sepertinya ya. Nah, betul yang di dalam hati Standar Bapak Ibu itu. Ya, standar kelulusan. Standar apa lagi? Standar isi, Pak. Standar isi. proses. Oke, proses. Standar visi proses ya. Yang ada proses. Visi itu enggak ada ya. Standar proses. Ibu Bapak lihat di Standar Nasional Pendidikan Dasar. Standar Nasional Pendidikan dasar itu SMP SMA itu ya. Nah itu kita bisa lihat bersama itu. Nah seperti apa bahwa nanti Bapak Ibu harus memahami itu gitu. Kalau tidak nanti bisa kita lihat bersama. Nah kira-kira itu Bapak Ibu yang penting panjenengan bisa pahami. Yang sudah saya ini tidak usah tulis, nanti akan saya kirimkan slide-nya. Oke, saya lanjutkan. Setelah kita memahami bagaimana manajemen pendidikan harus kita lakukan, langkah berikutnya adalah kita akan memperhatikan masing-masingnya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang tujuan dan manfaat manajemen pembelajaran itu, terwujudnya PBM yang bermakna. Itu macam-macam, Bapak Ibu ya, yang bermakna. Ada pakem. Apa sih pakem itu singkatnya apa itu? Pembelajaran ada pakem. Kreatif, pembelajaran ya, aktif, kreatif, dan menyenangkan. Ada yang menyenangkan dan bergembira. Paikem gembrot misalnya. Nah, itu istilah-istilah yang digunakan. Tidak apa-apa. Ada istilah-istilah yang macam-macam itu di dalam proses pembelajaran, proses belajar mengajar itu. Saya katakan sebagai guru yang baik, itu kuncinya kan hanya 3 Bapak Ibu. Menguasai materi yang akan disampaikan, menguasai pengelolaan kelasnya, dan yang penting adalah mampu berkomunikasi. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menjadi guru, saya kira kemampuan komunikasinya sudah. Nah, kadang-kadang
ada guru itu yang mau menjelaskan itu semakin tidak jelas karena penjelasannya tidak fokus gitu. Siswanya malah semakin tidak mengerti gitu. Maka komunikasi itu menjadi bagian penting dalam proses belajar mengajar itu. Termasuk model yang digunakan, model-model pembelajaran. Nah, tentu Bapak Ibu sudah mengenal model-model pembelajaran yang ada. Kira-kira model pembelajaran yang ada, raise hand, siapa yang pernah menggunakan, menerapkan? Oke, monggo Pak Agus. Terima kasih ya. Ada PBL, Problem Based Learning, PJBL, pernah role playing. Oke. Nah, jadi intinya proses pembelajaran itu ada 3 saja secara umum, yaitu direct instructional, pembelajaran langsung itu selalu dilakukan oleh guru-guru. Yang kedua adalah pembelajaran kooperatif, pembelajaran yang berkelompok, dan yang terakhir adalah pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Nah, nanti cabangnya macam-macam banyak Bapak Ibu. Pembelajaran langsung itu macam-macam juga. Ya. Kalau kooperatif itu juga ada namanya STAT. Apa STAT itu? Student Team Achievement Division. Ada NHT, ada Number Head Together. Ada TGT, Team Game Turnamen. Ada Jigsaw. Nah, nanti Bapak Ibu kalau mahasiswa S2 wajib membaca buku Cooperative Learning. Ya, pembelajaran kooperatif, karena disitulah sebenarnya banyak model-model pembelajaran yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan di dalam proses pembelajaran. Ada STAT, ada TGT, ada NHT, itu ada karakteristiknya. Kalau siswanya seperti ini, materinya seperti ini, cocoknya modelnya ini. Nah, tidak semua model selalu cocok digunakan. Termasuk juga yang berbasis masalah. Ada PBL dan ada PJBL. Nah, itu kita juga harus memahami benar apa esensi kita mengajarkan dengan model PBL itu. Tekanannya di mana? Kalau anak-anak tidak bisa sekarang tidak soal. Tapi kita sudah kenalkan bagaimana proses pembelajaran melalui PBL. Tentu di dalam PBL itu diawali dengan orientasi terhadap masalah. Ya, semua di dalam hati. Saya menunggu kok tidak ada yang menjawab gitu. Ya, artinya di sana orientasi berbasis masalah. Siswa diberikan masalah-masalah di dalam kehidupannya. Kemudian nanti diharapkan mereka mampu untuk memecahkan masalah-masalah itu dengan menawarkan solusi-solusi yang dilakukan. Itu proses pembelajarannya, esensinya Bapak Ibu. Tetapi di dalam prosesnya nanti, apakah kelas rendah sudah bisa dilakukan? Baik kelas rendah maupun kelas tinggi, sudah boleh dilakukan proses pembelajaran PBL, walaupun kadarnya yang masih berbeda, terbatas. Nah, jadi ini Bapak Ibu, yang penting bahwa tujuan dari manajemen pendidikan nanti adalah terwujudnya proses pembelajaran yang baik, yang bermakna. Kalau sekarang lebih ke bermakna, ya. Bahwa apa yang kita lakukan harus bermakna bagi siswa-siswa itu. Bagaimana kemudian supaya dia bisa bermakna? Maka yang penting adalah ada istilah
apa manfaat bagiku. Ya. Ada istilah di dalam proses pembelajaran itu, apa manfaatnya bagiku. Ya, ini kalau materi-materi yang Bapak Ibu ajarkan ada manfaatnya bagi mereka, maka itu juga menjadi penting. Nah, baik, saya kira ini yang pertama. Yang kedua, manfaat yang harus kita dapatkan atau tujuan manajemen ini nanti adalah peserta didik yang aktif mengembangkan dirinya. Bapak Ibu, bahwa saya dulu tidak pernah menyangka saat saya belajar di SD, di SMP, di SMA, kuliah, itu sampai bisa menjadi guru seperti ini. Tetapi yang saat itu kami lakukan adalah kami ingin mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Bapak Ibu juga demikian. Harusnya menekankan kepada putra-putrinya untuk selalu mengembangkan dirinya. Dari sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa. Kalau kita bicara tentang pendidikan itu, evaluasi pendidikan itu, ada berapa aspek Bapak Ibu? Ada berapa aspek? Resain yang sudah punya? Ada berapa aspek? Evaluasi yang kita lakukan kepada putra-putri kita, ada berapa aspek? Nah. Ya. Oke, Mas Ilham, ada berapa aspek? Evaluasi pendidikan kita ada berapa aspek? Kak Ilham? Oke. Bu Lutfi? Pak Lutfi, Pak. Saya lagi-lagi. Oh, Pak Lutfi. Ya, mohon maaf, Pak Ya. Lutfi. Setahu saya menurut taksonomi Bloom itu ada 3 aspek, Pak. Yang pertama kognitif, afektif, dan psikomotorik. Oke. Halo? Apakah suara saya terdengar? Baik. Jadi apa yang disampaikan Pak Lutfi tadi? Pak. Oke, yang disampaikan Pak Lutfi tadi ada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Pak Lutfi ini semester berapa Pak Lutfi? Saya semester 2, Pak. Sepertinya pernah bimbingan ke saya. Belum, Pak. Bukan. Belum ya? Bukan. Oh, bukan ya? Kok Ya. hampir sama? Kemarin tuh saya khawatir setelah bimbingan kok nggak muncul lagi. Nah, itu apa takut atau tidak menyelesaikan persoalannya sehingga saya ingin cari sebenarnya itu. Dulu dengan Pak Sudi di mata kuliah kuantitatif, Pak. Bukan. Oh, mata kuliah kuantitatif. Oke, Iya. baik. Baik. Jadi kita kembali pada topiknya tadi ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Kalau kognitif ada berapa tingkatan? Ada 6. C1 sampai C6. Kalau afektif ada berapa tingkat? 4. Afektif? Ada? 4. Kalau psikomotor? 1. P? Keterampilan saja itu. P1 sampai P? P1 sampai P? P5. P5 yang harus dipahami. Jadi kalau C itu C1 sampai C6, kalau A1 sampai A4, kalau P psikomotor itu P1 sampai P5. Nah, ini semua sebenarnya dalam rangka untuk mengembangkan masing-masing siswa tersebut. Kalau C kognitifnya, kalau afektif itu sikapnya, kalau P itu adalah keterampilan yang dia miliki. Bagaimana keterampilan dia bisa
melakukan aktivitas, bagaimana dia punya ide, bagaimana dia mengembangkan. Ini yang harus kita gali dari mereka. Inilah yang harus kita lakukan untuk mendampingi mereka supaya dia bisa berkembang. Masih bisa didengar suara saya, Bapak Ibu? Masih, Pak. Masih bagus ya. Karena di Singosari sudah mulai hujan ini, mudah-mudahan di daerah Bapak Ibu tidak hujan. Mas Rahmat Gopur ini dari mana? Mas Rahmat Gopur dari mana? Oh, kok malah keluar. Mas Yudinanto dari mana? Pak Yudinanto dari mana? Saya dari NTT. Oh, NTT. Sekarang di NTT posisi atau di Malang? Saya di Malang sekarang, Pak. Oh, sekarang di Malang. Kebetulan ya. kemarin sempronnya di langsung di kampus. Baik. Teman kita ini, Mas Ilham, berapa jumlahnya mahasiswa kita ini? Untuk yang ikut manajemen persekolahan ini berapa orang? Ada Ada berapa? 21, Pak. 21 mahasiswa. 21. Ada 21. 21 mahasiswa, Pak. 21 mahasiswa. Ini masih ada berapa ini? Bentar, saya ceknya. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kurang 3 ya? Kurang 3. Nanti mohon kami diberikan gambaran. Oke, jadi setelah kita yang pertama tentang proses pembelajaran mengajar, yang kedua terkait dengan bagaimana kita meningkatkan kepribadian, kualitas kepribadian anak didik kita. Kemudian yang berikutnya adalah tujuannya adalah memiliki kompetensi manajerial. Tadi Bapak Ibu saya ini jadi yang berikutnya adalah memiliki kompetensi manajerial. Kalau kita bicara kompetensi manajerial, nah nanti Bapak Ibu akan kami tunjukkan beberapa latihan-latihan yang digunakan bagaimana kita menangani tentang kesiswaan, bagaimana kita menangani tentang keuangan, bagaimana kita menangani tentang sarprasnya. Nah, itu seperti apa? Nah, setiap guru harus memiliki kemampuan ini, tidak hanya kepala sekolah, tetapi paling tidak kita memiliki bagaimana kita melakukan klinis, ya nanti seperti apa terhadap guru yang lain, itu penting. Kemudian yang ketiga, yang keempat, manfaat yang lain adalah tercapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kalau kita bicara tentang tujuan pendidikan, maka kita mengacu pada tujuan pendidikan nasional kita yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian teratasi masalah mutu pendidikan. Bapak Ibu, ini juga menjadi sebuah kendala tersendiri tentang mutu pendidikan kita. Biasanya di setiap sekolah itu ada sistem manajemen mutunya. Sistem manajemen mutu internalnya. Ya, kalau eksternal kan biasanya menunjukkan peringkat sekolah itu, akreditasi itu penjaminan mutu secara eksternal. Tetapi yang lebih penting bagaimana kemudian kita melihat sistem penjaminan itu secara internal yang nanti dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita merencanakan, kemudian perencanaan pendidikan merata, bermutu, gitu ya. Ini penting, karena kalau merata saja, tapi kalau tidak bermutu juga menjadi repot itu nanti. Ya. Kemudian nanti
kita juga bisa melihat dari wilayahnya, kemudian relevannya, kemudian dari akuntabilitasnya. Yang terakhir itu adalah bagaimana meningkatkan citra positif pendidikan. Bapak Ibu, saat ini kita ini sedang banyak sorotan tentang dunia pendidikan kita, karena tidak jarang kadang-kadang dunia pendidikan ini menjadi sesuatu yang tidak mendapat penghargaan yang positif. Banyak kejadian-kejadian di televisi, Bapak Ibu, orang tua yang tidak cukup percaya kepada sekolah, kepada gurunya, yang kadang-kadang kemudian menjadikan pertentangan perbedaan pandangan. Dan tidak jarang juga akhirnya guru itu dipolisikan. Nah, sekarang ini ada paling tidak gejala-gejala guru-guru tidak mau lagi repot dengan urusan-urusan siswa. Nah, ini kan kasihan. Bagaimana kemudian kita sebagai seorang guru menjaga citra pendidikan itu harus menjadi baik, marwah guru digugu dan ditiru juga menjadi penting, dan yang penting adalah bagaimana kita bisa mengajak anak didik itu ke jalan yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, kira-kira inilah tujuan manajemen pendidikan yang kita harapkan nanti di dalam proses kita kuliah untuk mata kuliah manajemen persekolahan. Mungkin ada yang ingin Bapak Ibu ingin sampaikan? Ada Bapak Ibu? Hari tadi sudah ada perkuliahan apa belum? Ada? Sudah ada. Ada, Pak. Mulai pagi. Berapa tadi? Hari ini berapa perkuliahan? Ada 3. Ini yang mata kuliah ini yang Ada 4 keberapa hari, ini? 4. Ketiga. 3. Yang kedua, Yang ketiga. Saya khawatir nanti ketiga sudah mulai capek ini. Ya, oke, tidak apa-apa. Nanti masih ada siang? ada Bapak. Ada, Pak. Masih ada Bapak. Baik, kalau begitu nanti Mas Ilham, saya dikirimi daftar namanya, ya, diberi daftar namanya untuk kelas manajemen ini, supaya nanti saya bisa menyapa. Kalau tidak bisa buka kamera, saya masih punya nama-nama. Sekarang saya tidak bisa punya nama-nama Bapak Ibu. Ya. Kemudian hari ini juga saya kirim untuk topik pertemuan kita, silakan dibaca selanjutnya sambil menunggu buka puasa nanti dibaca saja, tidak apa-apa. Dan perkuliahan kita, kalau ada pertanyaan betul tentang manajemen persekolahan hari ini? Alhamdulillah tidak ada. Kalau tidak ada akan saya akhiri pertemuan kita untuk persiapan Bapak Ibu mengikuti perkuliahan berikutnya. Pertemuan pertama tidak usah lama-lama dulu. Ya, yang penting apa yang Bapak Ibu inginkan saya tahu. Makanya nanti pertemuan berikutnya harus banyak yang bicara. Apa yang Bapak Ibu inginkan untuk mengikuti mata kuliah ini? Pak, saya hanya ingin dapat nilai. Saya beri A semua nanti. Oh, nilai itu gampang. Tapi kan tidak itu yang penting. Yang penting adalah Bapak Ibu nanti bisa menerapkan ilmu Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Itu yang penting. Perkara nilai itu gampang Bapak Ibu. Ya, tidak mudah. Tidak sulit. Tapi yang lebih penting itu bagaimana kemudian implementasi ilmu yang Bapak dapatkan untuk diterapkan di sekolah masing-masing. Itu yang menurut saya lebih penting. Baik Bapak Ibu, saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih atas kebersamaannya untuk mata kuliah manajemen persekolahan. Terima kasih Mal Ilham, saya sudah diingatkan, kalau tidak pasti saya sudah lupa itu. Maka nanti kalau ada perkuliahan, ingatkanlah saya, jangan mendadak, mungkin ya sebelumnya lah diingatkan, supaya saya bisa berjumpa walaupun secara daring dengan Bapak Ibu, dan saya ingin tahu ada kesulitan apa di sekolah masing-masing. Baik, Pak Lutfi Mubarak ada pertanyaan? Pak Sudi, mohon maaf, izin saya rekord untuk pertemuannya boleh ya Pak ya?
Nggih, Jadi boleh. Baik. jadi setiap perkuliahan itu mulai semester rekamannya, 1 akhir kemarin tuh sudah saya rekord. Barangkali nanti ada teman-teman yang terlewat mungkin jaringannya putus-putus, nanti bisa capri, saya akan saya kasih videonya untuk rekaman itu tadi. Ya. Membantu Pak Ilham, ketua kelas kita. Nggih. Baik, terima kasih Pak Mubarak ya. Terima kasih bisa direkam, nanti saya juga dikabari, diberikan linknya untuk saya bisa lihat. Terutama sebenarnya kami hanya foto saja untuk bukti di prodi, tapi kalau ada rekod juga akan lebih bagus. Nggih. Foto dulu kalau gitu supaya coba kameranya dibuka Bapak Ibu yang masih memungkinkan untuk dibuka. Nanti saya foto dari sini. Tidak ada lagi yang bisa dibuka ini. 12 lainnya ini tidak bisa ini. 12 lainnya. Apakah Bapak Ibu ada yang sudah bisa membuka semua, melihat semua? Saya hanya bisa 1, 2, 3, 4, 5. Ada 10. Pak Lutfi ada berapa yang bisa dilihat? Saya 1, 2, 3, Walaupun 4, saya sudah 8. cek itu juga masih hanya bisa melihat 10 saja saya. Atau saya bantukan. Saya 8 foto, ketemu Pak. berapa Pak Ilham, teman-teman yang lain? Saya semua Pak. Oke, kalau semua bisa baik. Karena masing-masing punya kemampuan. Jadi monggo Pak Ilham dibutuhkan, nanti di-share. Ya. Oke, saya mulai ya. Saya itu 1 ya. supaya mesem lah, biar kelihatan walaupun puasa itu. 1, 2, 3. Terima kasih. Sampun Mas Ilham? Sampun Pak. Ibu, terima kasih. Kita ketemu lagi nanti sesuai jadwal. Saya tidak tahu juga jadwalnya itu. Monggo nanti kami diberikan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada hal yang perlu tanyakan di grup boleh. Jadi jangan hanya menunggu kita ketemu. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan di grup saja. Baik, gitu. Saya tutup dari sini ya Bapak Ibu.